Asia Project Remix. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia. Kali ini kita mau ngebahas tentang pertanyaan teman-teman. Kali ini kita mau ngebahas tentang pertanyaan teman-teman kemarin ya, yang menanyakan apa saja sih yang perlu dimiliki atau punya ketika memiliki kamera, terus cara perawatannya gimana. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman punya ya ketika punya kamera atau ingin berniat beli kamera, dan cara perawatannya. Nah, di sini saya sudah merangkumkan beberapa penjelasan. Di antaranya lah, ketika teman-teman mempunyai kamera, ada beberapa hal yang harus dimiliki. Di antaranya adalah box penyimpanan kamera, alat silika gel, terus tas kamera, pembersih kamera, memori, kabel data, card reader, kabel OTG, dan baterai cadangan. Lalu apa saja yang pertama harus teman-teman punya? Yaitu yang pertama adalah box kamera. Nah, di sini box kamera adalah agar terhindar dari debu, terus jamur, dan intinya yang berpengaruh di dalam optik atau lensa atau sensor. Nah, untuk box penyimpanannya sendiri itu berbagai macam ya, ada beberapa varian ya, yang dari yang murah sampai yang mahal. Nah, di sini saya menyebutkan sudah merangkum ada dua ya, yaitu yang box pertama adalah box yang cukup dibilang mahal ya, karena harganya sendiri 700.000 sampai 1 jutaan, bahkan ada yang 2 jutaan. Nah, diantaranya yang harganya mahal itu adalah tray cabinet. Jadi tray cabinet ini adalah sebuah box kamera yang sudah dilengkapi dengan alat pelembab. Intinya di tray cabinet ini adalah sebuah alat yang dikhususkan buat menyimpan kamera, terus laptop atau barang elektronik lainnya, karena sudah dilengkapi dengan pelembab ya. Nah, terus yang kedua adalah box kamera yang murah. Jadi untuk box kamera yang murah itu namanya tribox ya. Jadi harganya itu mulai dari 50-an sampai 100 ribuan. Buat teman-teman yang belum tahu, untuk kelembapan di kamera itu sebenarnya berapa sih? Jadi untuk kelembapan di kamera itu sendiri kisaran 40 sampai 50 RH. Mungkin itu aja, kita lanjut. Alat silika gel. Nah, alat silika gel ini seperti alat obat nyamuk ya, yang elektrik itu. Dan untuk harganya sendiri 100 ribuan, di online shop juga banyak. Terus juga silika gel. Nah, silika gelnya itu harganya kurang lebih 30 sampai 100 ribuan, tergantung berapa kilo yang kita beli atau berapa gram. Nah, untuk di sini untuk masalah penyimpanan kamera atau istilahnya untuk membuat kamera itu lebih terjaga, disarankan teman-teman itu membelinya silika gel yang warnanya biru atau blue silika gel, karena sudah ada beberapa pengalaman untuk silika gel warna biru ini sangat berpengaruh ya. Jadi untuk risiko tingkat jamur atau kelembapannya itu minim dibandingkan dengan silika gel yang warnanya putih seperti yang teman-teman jumpai ketika membeli sepatu. Jadi itu tidak rekomendasi ya buat teman-teman yang mau menyimpan kamera dengan silika gel seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ada tas kamera. Jadi di sini ada dua varian ya untuk segala macam tas kamera. Ada yang kotak, ada yang segitiga. Nah, kalau saran saya belinya yang kotak ya, karena yang kotak itu kapasitasnya besar, terus ada sekat-sekatnya. Nah, untuk tas kamera kotak sendiri itu harganya 100 ribuan, sedangkan kamera tas segitiga harganya 30 sampai 70 ribuan, tergantung bahan dan merek. Intinya seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah pembersih kamera. Nah, di sini sudah ada gambar, jadi ada yang 30 ribuan sampai 150 ribuan. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi kalau teman-teman membersihkan debu-debu dengan udara, misalkan seperti mulut atau ditiup, itu sangat berpengaruh buat sensor kamera. Jadi saya sarankan membeli ini teman-teman. Terus juga ada pembersih lensa, pembersih optik lensa, terus juga ada cairan. Jadi di sini cairannya itu seperti cairan yang buat kacamata itu, karena hampir sama, cleaning liquid. Terus juga ada tisunya. Nah, untuk harga ini teman-teman
tinggal pilih ya, mau yang harganya murah atau yang mahal. Jadi sebenarnya sama aja, cuman include-nya aja, atau ketika kita beli itu apa saja yang didapatkan tergantung harganya juga. Terus ada memory card. Nah, di sini saya sudah membuat gambarannya. Di sini ada memory card 16 GB, 32 GB, 63 sampai 128 GB. Nah, untuk kelasnya ini saya sarankan untuk kelas 10 ya, karena untuk kelas 10 itu sendiri jika teman-teman menggunakan kamera DSLR itu untuk menyimpan video itu lebih leluasa, jadi tidak ngeframe, karena pernah menggunakan memori yang di bawah kelas 10 itu hasilnya itu agak nge-lag, terus juga hasilnya itu kadang nggak kebaca gitu. Untuk harganya sendiri masing-masing ya, dari mulai 80 ribuan sampai 200 ribuan tergantung kapasitas dan mereknya sendiri. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan memori seperti ini, adapter micro SD atau adapter buat kamera, saya sarankan teman-teman jangan memakai yang seperti ini ya, karena ini sangat berpengaruh buat hasil teman-teman, berpengaruh buat nanti kedepannya. Jadi saya pernah menggunakan seperti ini, itu ada kerusakan di kameranya, terus juga kadang gambar atau hasil video yang kita peroleh itu kadang tidak kebaca, jadi seperti itu. Lalu ada kabel data. Nah, kabel data ini berfungsi buat menyambungkan kamera ke laptop, terus juga bisa menggunakan transfer file foto atau video, bahkan juga bisa memonitoring LCD ke HP seperti video saya sebelumnya ya. Untuk harganya sendiri itu 25 sampai 50 ribuan. Lanjut ada kabel OTG. Nah, kabel OTG itu sendiri adalah sebuah alat yang dirancang khusus buat teman-teman yang pengen pindah file atau membaca seperti flash disk, terus memory card, atau juga bahkan untuk memasang game atau mouse itu bisa menggunakan kabel OTG. Untuk harganya sendiri sekarang murah ya, udah 20 ribuan sampai 50 ribuan. Bahkan sekarang itu ada yang langsung dengan card reader, harganya itu kurang lebih 40 ribu sampai 100 ribuan. Lalu yang terakhir adalah baterai cadangan. Nah, baterai cadangan ini sangat penting ya buat teman-teman yang ketika pergi keluar atau hunting itu sangat dibutuhkan, karena ketika kita mengambil video atau foto ketika di luar jangkauan lari listrik sangat kesulitan ya. Jadi saya sarankan teman-teman membeli baterai cadangan untuk jaga-jaga. Nah, mungkin seperti itu penjelasan saya tentang hal-hal yang perlu teman-teman punya ketika mempunyai kamera DSLR maupun mirrorless. Nah, untuk perawatannya sendiri saya sudah membuat rincian atau ya kesimpulan dari pengalaman-pengalaman saya. Di sini adalah perawatan kamera. Dan yang pertama adalah menghindari jamur di lensa atau prisma segitiga dan sensor. Nah, untuk penyimpanan di rumah saya sarankan teman-teman itu menyimpannya di box ya, dengan silika gel seperti yang pertama saya jelaskan tadi. Namun kalau teman-teman melihat di toko atau di mall itu kenapa kok tidak menggunakan box kamera? Jadi karena di mall itu suhunya itu sudah diatur ya, terus juga tingkat debu atau kotorannya itu minim, jadi untuk dipajangkan di etalase itu aman-aman saja. Nah, untuk penyimpanan teman-teman yang di rumah misalkan tidak punya dry box atau box kamera, saya sarankan menggunakan tas juga bisa. Namun dengan catatan khusus, tas yang kita pakai atau kita simpan itu kameranya itu sendiri dimasukkan ke dalam plastik, lalu dimasukkan lagi ke dalam tas dengan kondisi tas terbuka. Nah, untuk fungsinya sendiri, jadi plastik itu untuk menghindari debu atau kotoran yang masuk ke kamera. Terus untuk tasnya itu sendiri untuk menjaga kelembapan. Jadi karena tasnya dibuka, otomatis itu kelembapannya itu atau suhu udaranya itu tidak mengendap di tas itu sendiri. Jadi bisa ngatur suhu yang masuk atau yang keluar. Lalu ketika di rumah teman-teman tidak menggunakan kamera, teman-teman itu saya sarankan mencopot baterai ya, karena itu bisa menyebabkan kameranya itu vignette. Jadi vignette itu adalah sebuah bayangan hitam yang ada di layar kamera. Jadi saya sudah mencontohkan seperti ini gambarnya.
Nah, untuk menghindari rusak lensa atau benturan ketika bepergian, jadi ada beberapa tips ya. Jadi untuk yang pertama adalah ketika bepergian menggunakan tas, itu teman-teman saya sarankan lensa autofocusnya itu di off kan ya, jangan sampai diaktifkan karena itu bisa merusak autofocusnya itu sendiri. Lalu ketika teman-teman menggunakan tas yang segitiga, saya sarankan itu posisinya jangan terbalik ya. Jadi posisinya itu jangan sampai lensanya yang di bawah. Untuk prosedurnya sih karena tasnya segitiga menonjolnya ke bawah, jadi otomatis kan mengikuti kameranya menghadap ke bawah. Tapi saya sarankan itu menghadapnya ke atas. Jadi takutnya teman-teman ketika lupa menonaktifkan lensa itu kadang bisa terbentur atau bisa mengakibatkan rusak lensanya itu sendiri. Nah, untuk itu maka teman-teman saya sarankan menggunakan tas yang kotak. Oke, jika jarang dipakai maka lakukan pemanasan atau istilahnya kita gunakan hal yang enggak jelas ya. Jadi kalau teman-teman itu lama nggak pakai kamera, saya sarankan teman-teman itu nyalakan kamera tersebut buat hal-hal yang tidak penting atau istilahnya hal-hal yang random ya, misalkan buat foto-foto apalah intinya di sekitar kita, di lingkungan kita, untuk menghindari hal-hal yang bisa dikatakan itu macet ya. Dulu pernah ada teman saya yang jarang menggunakan kamera, setelah mau dipakai itu kameranya itu tidak berfungsi dengan baik, seperti flashnya itu nggak bisa ngangkat, terus shutter blade-nya itu kadang tersendat. Itu yang bisa menyebabkan kamera itu ketika jarang dipakai itu rusak. Jadi seperti istilahnya itu kayak motor. Jadi kalau motor lama itu nggak digunakan, otomatis kadang mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, kalau motor lama di garasi itu langsung dinyalakan itu katanya itu bisa rusak. Nah, di sini pun juga sama dengan seperti motor ya. Jadi kalau teman-teman hanya sudah lama nggak dipakai itu, saya rasa perlu dipanaskan. Jadi untuk teman-teman, saya sarankan seminggu sekali atau seminggu 3 kali 2 kali itu lakukan hal-hal yang tidak penting istilahnya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah menghindari rusak autofocus. Nah, jadi sudah banyak banget teman-teman yang mengalami hal-hal seperti ini ya. On atau AF-nya itu aktif itu bisa merusak. Jadi saya sarankan ketika teman-teman menggunakan manual fokus itu autofokusnya itu dimatikan. Jangan sampai teman-teman lupa karena itu bisa mengakibatkan motornya itu rusak. Nah, seperti itu. Jadi sudah saya pernah jelaskan sebelumnya juga bahwa ketika teman-teman menggunakan autofocus ya sudah, jangan sampai teman-teman menggunakan tangan untuk membuat fokus sendiri. Jadi nanti itu akan mengakibatkan kerusakan di autofocus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen menjaga kamera teman-teman, atau juga istilahnya buat bayangan teman-teman nantinya ketika beli kamera. Oke, salam Indonesia, mantap.